Iya. Nanti langsung otomatis teradmin all kok. Jadi kalian bisa langsung masuk lagi. Oke? Oke. Sekarang untuk yang putra, yang laki-laki. Yang laki-laki. Sambil dicek lagi. Apa yang dimaksud dengan interval diatonis minor? Tadi interval diatonis mayor. Nah, sekarang interval diatonis minor. Dimulai dari apa? C. Loh. A. 1 setengah 1 setengah 1. Nah, ini Ibu Guru share screen lagi ya. Diingat lagi, ini boleh di apa? Maaf. Wah. Nah, ini tadi. Diingat-ingat lagi, Nak ya. Kalau diatonis minor, intervalnya 1 setengah 1 setengah 1. Dan diawali dengan nada, apa ini? La atau A, dalam simbolnya A. Oke, PP2 selesai. Yaitu yang dibahas adalah sistem pernafasan manusia. Ya, sistem pernafasan manusia yang dibahas tadi di PB2 adalah sistem pernafasan manusia serta tangga nada, diatonis mayor dan diatonis minor. Oke, sekarang kita masuk ke PB3. PB3. PB3 itu berbicara tentang tanggung jawab sebagai masyarakat. Nah, tanggung jawab sebagai masyarakat antara lain, ini ada penjelasannya. Apa yang dimaksud dengan tanggung jawab? Coba dibaca bersama. Perilaku sadar seseorang untuk melaksanakan kewajibannya. Nah, itu adalah tanggung jawab. Melaksanakan kewajibannya. Hak dan kewajibannya, tugas dan kewajibannya. Nah, saat kalian mengerjakan tugas sebagai siswa, itu kalian sudah melaksanakan tanggung jawabmu. Tugas sebagai anak di rumah, itu bagaimana juga melaksanakan tanggung jawabmu. Yang kedua, berdasarkan fokusnya. Tanggung jawab dibedakan menjadi 5. Yang pertama apa? Tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat. Dalam bentuk apa? Yang Maha Esa. Agama kalian atau ibadah. Kita harus saling menghargai ya. Meskipun ada temanmu yang berbeda agama, harus kita hargai. Kita hormati. Nah, saat kalian beribadah, itulah yang menjadi tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kalau di buku paketmu, tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini diletakkan di nomor 5. Padahal sebenarnya dia yang menjadi nomor 1. Nah, itu keliru urutan saja. Yang kedua, yaitu apa? Tanggung jawab terhadap diri sendiri. Ya, diri sendiri berupa apa? Tugas dan kewajiban. Lalu yang ketiga, Tanggung jawab terhadap masyarakat. tanggung jawab terhadap keluarga, itu yang ketiga. Terhadap keluarga apa yang menjadi tanggung jawab kita? Menjaga nama baik, menjaga keselamatan semua anggota keluarga.
Kemudian juga kalau orang ayah ayah dan ibu biasanya yang bekerja itu mempunyai tanggung jawab utama juga kebutuhan hidup anggota keluarganya, ya. Lalu yang keempat, Tanggung jawab terhadap masyarakat. nah masyarakat ini sebagai makhluk sosial. iya, sebagai makhluk sosial dan norma. Apa itu norma? Ada yang tahu? Tidak. Norma adalah aturan di masyarakat yang wajib kita patuhi. Coba dicatat. Norma. Catat. Ini masuk PB3 ya, tanggung jawab sebagai masyarakat. Tanggung jawab terhadap masyarakat, sebagai makhluk sosial kita tidak bisa hidup sendiri. Dan kita harus melaksanakan norma yang berlaku di masyarakat. Norma itu adalah aturan yang dibuat dan disepakati oleh seluruh masyarakat wajib dilaksanakan. Masyarakat yang wajib dilaksanakan. Coba supaya ini Bu Guru share. Aturannya Nah. Lupakanlah semua. Norma, apa yang dimaksud dengan norma tadi? Peraturan yang dibuat dan disepakati yang wajib dilaksanakan. sepakati semua anggota masyarakat Norma adalah yang wajib dilaksanakan. Itu adalah norma. Sudah dicatat tadi ya? Belum, Bu. Ya. Belum. Belum. Dah. Ya, oke. Belum, Bu. Kalau yang di depan tadi, materi tadi sudah ada di buku paketmu, nah itu tinggal kalian catat sebagai catatanmu saja. Oke? Sekarang masuk ke berikutnya. Apa? Yang kelima, tanggung jawab terhadap siapa? Bangsa dan negara. Bangsa dan negara. Inilah kita sebagai bangsa Indonesia menunjukkan rasa cinta tanah airnya seperti apa. Contoh, kemarin Bu Guru nge-share untuk materi siapa yang mau ikut lomba matematika. Ada yang ikut? Dari kelas C? Nggak ada. No. Itu kalian berkompetisi dengan anak-anak seluruh Indonesia, nah. Ya, cuman memang berbayar. Membayar 75.000. Itu Bu Guru dapatkan informasinya dari Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan LPMP Jawa Timur. Karena Bu Guru ikut grupnya LPMP Jawa Timur untuk penjamin mutu ke pendidikan. Nah, terus contoh kita cinta tanah air. Kalau ada di antara kalian orang tuanya yang bekerja sebagai TNI, Polri, itu menunjukkan rasa bela negaranya dengan bekerja sebagai ujung tombak keamanan dan ketentraman di wilayah Indonesia. Terus, apabila ada di antara kalian ikut kegiatan yang sifatnya memberi sponsor Indonesia, misalnya sebagai atlet catur nasional, internasional,
Nah, itu masuk dalam rasa tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Oke, dan berikutnya kita apa yang dimaksud dengan masyarakat? Sejumlah manusia yang terikat budaya adat dan aturan harusnya dipatuhi dan dijalankan. Nah, itu tadi kata norma diambil aturannya saja. Artinya norma itu aturan yang harus dipatuhi dan dijalankan. Dan berikutnya yang keempat, tanggung jawab sebagai masyarakat itu apa saja? Saling melengkapi, saling menghormati, saling menghargai, toleransi. saling bekerja sama, dan masih banyak lagi dan lain-lain. Oke, dari PB3 ada yang masih bingung tentang tanggung jawab sebagai masyarakat? Tidak. Ya, kita lanjut ke PB berikutnya ya. Oke. Oke. PB berikutnya masih PB3 yaitu jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat. Jadi di PB3 ada 2 materi yaitu tanggung jawab sebagai masyarakat serta jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat. Nah, dimulai dari kegiatan ekonomi. Semua hal yang dilakukan manusia untuk memenuhi kehidupannya. kebutuhan hidupnya. Ya, semua yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya itu disebut sebagai kegiatan ekonomi. Oke. Contohnya, mamamu saat ini di era pandemi banyak yang mulai jualan online, ada ya? Ada. Nah, itu juga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya serta kebutuhan hidup orang lain. Nah, terus usaha ekonomi masyarakat Indonesia. Silakan sambil dibuka bukunya di halaman PB3 itu. Di halaman 31 sampai halaman berapa ini ya? Sampai halaman 35. Nah, usaha ekonomi masyarakat Indonesia diawali dari agraris. Agraris itu mata pencarian penduduk sebentar sebagai betul. Ternyata di Indonesia ini paling banyak penduduknya bekerja sebagai petani. Tetapi kok di wilayah wilayah pertaniannya sedikit ya? Mungkin ada yang tahu kenapa seperti itu? Gak ada sawah. Gak ada sawah. ya? Masih ada sawah, tetapi cuma sedikit. Tersembunyi. Tersembunyi. Nah, sawahnya bukan tersembunyi. Nah, kebutuhan masyarakat di Pulau Jawa lebih banyak kebutuhan untuk pemukiman dan industri, sehingga wilayah-wilayah pertaniannya banyak yang berkurang. Nah, terkadang kita juga salah dalam menerapkan bagaimana memenuhi kebutuhan hidup. Padahal pertanian ini adalah untuk makan, untuk kebutuhan makan manusia. Apabila sudah tidak banyak sawahnya, kita akhirnya harus mengimpor dari luar negeri. Nah, itulah yang menjadi kesalahan utama masyarakat Indonesia yang meninggalkan agrarisnya. Seandainya banyak masyarakat Indonesia yang masih bekerja di bidang agraris, kita tidak akan kekurangan pangan. Ya. Nah, selanjutnya yang kedua, peternakan. Peternakan terdiri dari apa saja? Hewan kecil, hewan besar, dan hewan unta. Oh, maaf, ini salah tulis. Bentar. Bentar ya. Guru sambil ini. Untuk yang ini salah tulis, salah ketik ini tadi. Bukan unggas,
Sapi unggas. Unggas. Nah, Gila. oke, kita lanjut lagi. Nah, oh maaf ini sebelumnya. Peternakan hewan kecil. Siapa yang tahu apa saja? Ayam. Loh, itu masuk kecil. Titik. Kelinci, apa lagi? Kambing kecil. Coba. Harimau. Sambil Bu Guru minta anak yang menjawab aja. Hizkia. Hizkia mati speakernya. Lega. Ya, peternakan hewan kecil. Contohnya apa, Hizkia? Sebutkan 2. Harimau. Harimau. Loh, bukan mau pelihara harimau. Bukan. Apa, Hizkia? Bukan. Peternakan hewan kecil, Hizkia. Titik. Siapa yang ayahnya pelihara burung di rumah? Dulu. Nah, itu ada hewan makanannya burung yang kecil-kecil. Itu apa? Coba. Cangkrik aku. Oke, apalagi? Ulat. Itu termasuk peternakan hewan Ulat. kecil. Kroto, ya. Kelinci juga. Nah, terus saat ini banyak sekali anak-anak yang karena daring jadi cari kesibukan di rumah pelihara kura-kura, pelihara hamster, ya, marmut. Nah, itu juga termasuk dalam peternakan hewan kecil. Tapi kalian pelihara, ya. Selanjutnya peternakan hewan besar. Gufron, apa Gufron? Gajah. Gajah. Ada yang pelihara gajah. Singa. Loh, ngawur Gufron ini. Ngawur nak. Sapi. Sapi. Kerbau, sapi. Kerbau ini paling banyak di wilayah Sumatera dan Kalimantan serta Sulawesi karena di sana digunakan sebagai kerbau adat. Ya. Terus kerbau. Ya. Kumaira, untuk peternakan hewan besar selain sapi dan kerbau apalagi, Nak? Kuda. Kuda? Ada enggak peternakan kuda di Indonesia? Boten. Oh, ada di Nusa Tenggara Barat itu terkenal dengan kuda pacunya. Ya, Nusa Tenggara itu terkenal dengan kuda pacu yang sangat cepat meskipun ukurannya kecil dibandingkan kuda yang lain. Ya. Nah, siapa yang sering nonton Kayanya Indonesiaku? Enggak. Oh, di situ banyak pengetahuan tentang Indonesia. Hayu mabar bro. Ya. Selanjutnya, Tegar. Hewan besar lain apa lagi? FDW. Apa Tegar? Hewan besar. Kambing itu termasuk hewan besar apa kecil? Kecil. Oh, hewan kecil. Besar. Termasuk hewan besar. Nah, setelah ada hewan kecil, hewan besar, kemudian ada yang namanya peternakan hewan unggas. Bebek. Nah, unggas ini jenis burung. Apa saja yang peternakan unggas? Berapa? Bebek. Puyuh. Ayam. Ayam, Ayam, itik, burung, dan puyuh. Tahu puyuh itu apa? Puyuh itu sejenis burung, Nak. Burung yang sekali bertelur dalam kondisi apapun sehingga dia telurnya ini banyak diambil untuk makanan, terutama telur puyuh selain telur ayam. Ya, dan proteinnya tinggi sekali. Ya. Nah, terus selain burung,
ayam, itik, puyuh. Ada apa lagi? Unggas. Bebek. Ya. Bebek, iku ya podo Kita karo ngomong itik. bebek gak dirungokno Bu. Sapi. Loh, sapi kok masuk unggas ini siapa yang jawab tadi? Grebo. Masa kamu pernah lihat masuk unggas itu Grebo? Nah, oke. Baik, dari penjelasan tentang itu tadi, lanjutkan lagi jenis usaha yang lain, yaitu perikanan. Nah, perikanan dibedakan menjadi berapa itu? Tiga. Tawar. Air tawar, air tawar, air payau, dan air Ayam. laut. Nah, siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan air payau? Campuran dari air Iya, pencampuran dari air tawar dan air laut. Biasanya dia airnya kalau dirasakan dengan lidah itu terasa asin, tetapi tidak terlalu asin seperti air laut. Kalau air laut bukan asin. Ya, coba siapa yang bisa menjawab pertanyaan? Kenapa air laut asin? Karena dikasih Masa dikasih garam? Ayo. Ayo, mengapa air laut asin? Ini pertanyaan si Denko. Siapa yang pernah nonton nonton sponsornya Denko? Enggak pernah. Mosok enggak pernah di sponsornya Denko. Susu Denko itu Pernah. ada anak kecil yang bertanya sama ibunya, kenapa air laut asin? Garam. Siapa yang mau ngasih garam di laut itu? Wong garam asal dari laut. Apa ya? Garam. Loh, lah iya, kenapa air laut asin? Karena, coba kalian catat boleh lah. Air laut asin karena dipanaskan oleh sinar matahari terus-menerus. Dipanaskan oleh sinar matahari. Karena apa, Bu? Dipanaskan oleh sinar matahari secara terus-menerus. Ya, apa maksudnya terus-menerus? Dari pagi hingga malam, kembali lagi ke pagi, di belahan bumi manapun. Malam ada matahari ya, Bu? Loh, kan masuk di belahan bumi yang lain. Kalau di Indonesia siang, berarti di luar negeri malam. Di luar negeri malam. Kalau di sini malam, di luar negeri siang. Iya kan? Perbedaan waktunya kan berjalan itu. Nah, tetapi laut itu menghubungkan dari seluruh dunia. Sehingga mengalami pemanasan secara merata sepanjang waktu. Nah, karena mengalami pemanasan sepanjang waktu, akhirnya air laut menjadi asin. Nah, berbeda dengan air payau. Sekarang Bu Guru tanya, ikan bandeng termasuk perikanan air payau, laut apa tawar? payau. Bandeng itu payau, Nak. Apa sih cirinya payau. ikan air payau itu? Apa cirinya? Tambak. Siapa yang pernah lihat tambak? Saya. Tambak paling dekat kita di mana? Enggak ada? Masa enggak ada? Lah, Siapa yang pernah ke arah Juanda paling ujung? Ya, gitu. Rumahku, Bu. Tambak. Ya, Rumahku. nah, ya di rumah Ibu Fron itu ada tambak katanya. Itu tambak. Tambak Apa apa itu apa namanya? Ibu Fron?
Ini di mana? Apa? Tambak apa kolam pancing? Kolam pancing. Semuanya. Tambah ada. Orang pancing ada. Semuanya. Oh, hebat sekali, Rek. Nah, nah, tambak itu pada dasarnya menggunakan air payau. Ya. Nah, pada dasarnya menggunakan air payau. Jadi kalau ada pertanyaan air payau itu apa? Campuran dari air Campuran dari air laut dan air tawar. Ya, bukan air laut. Nah, air asin dan air tawar. Ya. Nah, sekarang perikanan yang ada di siapa yang pernah tahu lobster? Lobster. tahu. Lobster masuk perikanan air apa? Ayam. Apa, Almer? Laut. Air laut ada, air payau ada. Iya enggak? Kalau lobster air tawar itu biasanya warnanya agak pucat. Kalau air laut, lobsternya warnanya cerah. Kalau air payau, nah ini biasanya dikonsumsi manusia untuk isi food itu loh. Ya. Tuh. Terus sekarang perikanan air tawar. Siapa yang sering mancing di sungai? Saya. Dapat ikan air tawar apa contohnya? Iya. Ya, cepat. Perikanan air tawar apa contohnya, Nak? Gabus. Ikan gabus atau ikan gabus itu namanya ikan koto. Ya. Kodok. Nggak Tahu, tahu Dok. ikan koto. Tahu. Itu nama bahasa Indonesianya ikan gabus. Ya. Tadi sudah dicatat enggak contoh-contohnya perikanan air laut, perikanan air payau, perikanan air tawar. Loh, itu catatan. Wah. Nah, terus sekarang ikan air laut. Apa contohnya? Hiu. Hiu. Paus. Hiu. Paus. Tuh, masa ini apa? Paus. Ya, itu juga bisa dimakan tapi tidak semuanya. Tidak semua daerah makan ikan paus itu. Ada daerah-daerah di Indonesia yang berburu paus secara tradisional itu ada. Ya. Ah, ikan Tongkol. tidak. Ikan Tongkol. Ikan apa lagi? Hah? Ikan dori. Siapa yang pernah makan dori? Nggak tahu. Ikan makannya itu gepeng, bentuknya gepeng besar. Kalau gurami masuk payau ya. Ya. Gurami masuk payau. Lele masuk apa? Ayam. Tuh, lele kok payau? Loh, anak-anak ini sudah mulai masuk update lagi, nanti mungkin keluar lagi, langsung masuk ya. Oke. Nanti kalau masih keluar langsung dialihkan ke masuk lagi. Ini sudah mulai update, sudah 40 menit berlangsung. FDW. Kita lanjutkan ke PB4 ya. Oh maaf, PB3 belum selesai nih. Masih ada pertambangan. Pertambangan mineral logam, mineral non logam, dan pertambangan. Kalau Bu Guru tanya, tamak kemudian pertalite itu termasuk pertambangan apa? Salam. Tamak, pertalite, bensin itu termasuk pertambangan apa? Sumber energi. Terus kalau misalnya ada nikel, tembaga, kemudian ada besi,
ada tembaga. Itu masuk pertambangan apa? Kalau misalnya permata, emas, intan, itu apa? Non logam. Ya. Loh, kok logam? Non logam. Non logam, ya. Selanjutnya ada kehutanan. Perak, tembaga, timah. Kehutanan ada dibedakan menjadi dua, yaitu hutan homogen dan hutan heterogen. Nah, kalian catat di sini, hutan homogen ini buatan manusia dan ditumbuhi oleh tumbuhan yang sama. Catat. Oh ya, Bu. Hutan homogen sama dengan buatan manusia. Ada. Oh, hilang. Ya, Bu Guru catat di sini. Dan homogen. Hutan homogen buatan manusia. Dan Ditumbuhi satu macam tumbuhan yang sama. Contohnya hutan jati di Saradan Madiun. Tumbuhan. Siapa yang pernah ke arah Saradan Madiun? Kacamata muka. Nah, terus kalau hutan heterogen hutan alami yang ditumbuhi berbagai macam tumbuhan. Contohnya hutan lindung di Kalimantan atau hutan hujan tropis. Nah, sudah dicatat? Belum. Ya. Agak cepat ya. Belum. Oke. Udah ya Bu Guru, masuk ke berikutnya, yaitu Belum, Bu. Oh, belum. Belum. Sedikit lagi. Dah. Belum. Belum. Oke. Iyalah. Apa nanti dari rekamannya bisa dilihat. Kadang Bu Guru kalau saya rekaman kok nggak bisa ya, kenapa ya Bu Guru? Bingung. Oke, yang berikutnya yaitu perdagangan. Perdagangan itu adalah istilah lain dari perindustrian atau distribusi. Ya, ada distribusi secara lokal atau domestik, distribusi secara internasional, meliputi ekspor atau impor. Nah, distribusi itu apa, Nak? Distribusi itu apa, Nak? Selain perdagangan apa? Menyalurkan barang Dari produsen.
ke konsumen. Dari distribusi. Catat lagi ya. Distribusi tadi apa? Menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Menyalurkan barang Atau jasa dari produsen ke konsumen. Udah. Oke. Selanjutnya, domestik itu distribusi atau perdagangan lokal atau di wilayah dalam negeri. Kalau internasional ada dua, yaitu ekspor dan impor. Ekspor itu apa? usaha menjual barang dari dalam negeri ke pasar luar negeri. Betul. Ekspor berarti kita akan banyak mendapatkan keuntungan. Kita menjual barang dari dalam negeri ke luar negeri. Salah yang akan dapat banyak keuntungan. Nanti di antara kalian kalau ada yang jadi pengusaha, upayakan. Siapa yang ingin jadi pengusaha di kelas 5C? Saya Kalau sudah jadi pengusaha, usahakan kalian bisa mengekspor hasil usahamu ke luar negeri. Kalian akan banyak mendapatkan keuntungan. Tapi kalau kita impor, membeli barang dari luar negeri, dimasukkan ke dalam negeri, itu biasanya kita banyak mengalami kerugian. Karena apa? Harga meskipun lebih murah, tetapi masyarakat Indonesia kita justru akan apa? Semakin tidak sejahtera karena kita membeli barang dari luar negeri. Ya. Ya. Oke. Ya. Selanjutnya terakhir perindustrian. Dibedakan menjadi berapa? 3. Industri sedang dan Home industri, industri sedang dan industri besar. industri besar. Ya. Tetap malah Home industri, industri sedang dan industri besar. Home industri, contohnya apa, Nak? Siapa yang mamanya sering jualan kue-kue buatan rumah? Nopal. Saya. Amai nopal. Nah, itu masuk dalam kategori home industry. Jual online, bikin pizza dijual online, kemudian bikin apa itu kue-kue dijual online, itu masuk home industry. Terus jual gorengan, kemudian jual makanan yang biasanya di warung, itu masuk jenis home industry. Jangan dicoret-coret, ini sopo iki. Terus industri sedang. Contohnya apa? Siapa yang pernah ke